Salam sehat dan salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang mitos manfaat bunga kantil beserta hukum mempercayai mitos dari bunga kantil. Tapi sebelum pembahasan video ini saya mulai, silahkan untuk like, komen, share, and subscribe channel ini, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Mitos bunga kantil yang berhubungan dengan dunia gaib. Sudah menjadi rahasia umum jika bunga kantil selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib. Bunga yang menebarkan aroma harum ini memang sangat erat kaitannya dengan dunia mistis. Mitos bunga kantil ini memang sudah merasuk dalam benak masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa. Mereka percaya bahwa kembang kantil menyimpan sejumlah mitos yang mampu membuat bulu kuduk merinding. Di kesempatan kali ini, akan mengulas seputar mitos bunga kantil secara lebih dalam lagi. Meskipun hanya berupa mitos yang belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi tetap saja mitos-mitos ini mampu membuat Anda merinding sekaligus ogah berurusan dengan bunga yang konon disukai oleh makhluk gaib ini. 1. Aroma dan pohonnya disukai kuntilanak. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia pasti familiar dengan makhluk halus bernama kuntilanak. Ya, makhluk halus berjenis kelamin perempuan ini memang dikenal iseng karena suka mengganggu manusia. Namun, siapa sangka jika kuntilanak ternyata menyukai aroma bunga kantil. Bahkan, makhluk ini juga dipercaya senang mendiami pohon bunga kantil. Mitos bunga kantil yang satu ini cukup membuat kita bergidik ngeri. Pasalnya, aroma bunga kantil ini sering diidentikan dengan kehadiran kuntilanak. Jadi, jika Anda mencium aroma bunga kantil di malam hari dan tidak ada pohon bunga kantil di dekat sana, mungkin saja ada kuntilanak yang sedang melintas di dekat Anda. 2. Media pelet yang ampuh. Bukan hanya kuntilanak yang menyukai bunga kantil, sang penguasa pantai selatan pun, yakni Nyi Roro Kidul, juga menyukai bunga yang satu ini. Konon, bunga kantil juga merupakan rahasia di balik kecantikan abadi sang Kanjeng Ratu Kidul itu. Bunga kantil sering dijadikan sebagai media pelet yang ampuh. Pada umumnya, bunga kantil sering dipakai sebagai susuk pembuka aura oleh kaum Hawa yang ingin memikat lawan jenisnya. Tak tanggung-tanggung, pelet bunga kantil ini bisa membuat korbannya seperti dijampi-jampi alias selalu ingat terus kepada orang yang memakai pelet ini. 3. Sarana untuk memanggil makhluk gaib. Percaya atau tidak, di zaman serba modern seperti ini ternyata masih banyak orang yang melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib. Bunga kantil sering dijadikan sebagai salah satu sesajen yang dipakai untuk memanggil makhluk tak kasat mata. Bunga kantil sanagat digemari makhluk gaib. 4. Penolak bala. Pernah mendengar istilah santet atau bala? Santet atau bala adalah energi negatif yang dikirimkan secara gaib untuk menyakiti atau mencelakakan korbannya. Tentu saja hal ini dapat merugikan si korban. Mitos kembang kantil berikut ini berhubungan dengan penolak bala atau santet. Bunga ini dipercaya bisa menjadi media untuk menolak segala jenis kiriman negatif berupa barang atau jin jahat. Tentu saja tidak semua orang bisa memanfaatkan bunga kantil sebagai penolak bala. Hanya orang-orang pintar saja yang diyakini dapat menggunakan bunga kantil untuk menolak bala. 5. Pendeteksi keperawanan wanita. Bisa dikatakan bahwa mitos kembang kantil yang satu ini sedikit konyol. Namun, mitos ini banyak dipercaya bagi sebagian masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan dengan adat Jawa. Ya, bunga kantil dipercaya memiliki daya magis untuk mendeteksi keperawanan wanita. Ketika bunga kantil ini dipasangkan ke tubuh calon mempelai wanita dan bunganya tidak menebarkan aroma harum dan terlihat mekar, maka artinya si calon mempelai wanita itu sudah tidak perawan. Sementara itu, jika bunga kantil yang dipasangkan pada calon mempelai wanita tetap harum dan kuncup, artinya mempelai tersebut masih perawan.
Tentu saja hal ini hanya sekedar mitos belaka. Keperawanan wanita hanya bisa dideteksi melalui pemeriksaan medis saja. Jadi, Anda boleh percaya boleh tidak dengan mitos yang satu ini. 6. Menangkal sawan. Bagi Anda yang belum pernah mendengar kata sawan, ini merupakan sebuah fenomena aneh yang biasa terjadi pada bayi dan anak-anak. Sawan dipercaya sebagai makhluk halus yang menempel pada tubuh bayi atau anak-anak sehingga membuat mereka menangis, rewel, dan bahkan demam. Pada umumnya, setiap bayi dan anak bisa terkena sawan di mana saja, terutama setelah menghadiri pemakaman atau berada di kuburan. Bunga kantil dipercaya dapat menjadi penangkal sawan pada bayi dan anak-anak. Cukup selipkan bunga kantil di tubuh bayi atau anak untuk mencegah sawan. Selain itu, bunga kantil juga bisa diselipkan pada pusara orang yang baru meninggal agar arwahnya tidak mengikuti orang lain yang masih hidup. 7. Pelancar usaha. Bunga kantil juga banyak digunakan untuk memperlancar usaha dengan tambahan ritual. Ritual piton adalah ritual yang dipakai untuk melancarkan usaha seseorang. Untuk melakukan ritual ini biasanya si pelaku meminta bantuan orang pintar yang lebih mengerti. Usut punya usut, pemanfaatan kembang kantil untuk memberi kelancaran usaha ini hampir sama dengan ritual. 8. Penambah kekuatan dan kewibawaan. Mitos bunga kantil yang bisa digunakan sebagai pelet memang biasa dilakukan oleh kaum Hawa. Akan tetapi, pria pun juga bisa turut memperoleh sesuatu dengan memanfaatkan bunga kantil. Konon, ritual dan susuk bunga kantil ini dapat meningkatkan kekuatan dan kewibawaan seorang pria. Oleh karena itu, kekuatan dan kewibawaan inilah yang dianggap dapat memudahkan kaum Adam menaklukkan hati lawan jenisnya. Boleh dikatakan bahwa bunga kantil juga bisa dipakai oleh kaum Adam untuk menaklukkan wanita yang mereka sukai. Hukum mempercayai mitos bunga kantil. Sangat wajar jika sebagai orang awam Anda bingung harus percaya atau tidak dengan mitos kembang kantil yang santer beredar dari mulut ke mulut ini. Namun, baca terus menyarankan Anda untuk tidak terlalu mempercayai mitos yang belum tentu kebenarannya. Sebagai contoh, pelet adalah suatu tindakan negatif yang mengandalkan bantuan jin. Meskipun Anda menggunakan media bunga kantil, tetapi segala jenis ilmu pelet pasti melibatkan jin atau makhluk astral. Tentu saja tindakan ini dapat menyebabkan dosa lantaran kita mengandalkan kekuatan lain yang bukan miliki Allah SWT. Selain itu, mempercayai suatu hal secara berlebihan sehingga mendoktrin diri sendiri juga merupakan bentuk kesyirikan. Sebagai manusia beriman kita harus percaya kepada kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan kepada bunga atau makhluk halus. Jadi, alangkah lebih baik jika kita tidak percaya berlebihan pada mitos kembang kantil yang selama ini beredar di kalangan masyarakat. Cukup ketahui saja untuk menambah wawasan tetapi hindari melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib yang di luar nalar agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih telah menonton video ini dengan full durasi, semoga ada manfaat dari video yang saya suguhkan. Kalau ada kesalahan dalam tutur kata admin mohon maaf, moga bisa memberikan tuntunan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.